Kalau prediksi skor untuk saya 4-0 sih. Kayaknya menargetkan 4-0 untuk tim yang baru kebobolan 6 sepanjang Liga Champions itu agak tinggi ya targetnya. Tapi belum banyak yang menduga bahwa dua tim ini akan melaju ke final karena masih ada banyak tim lain termasuk Madrid dan Barcelona. Tapi faktanya mereka ambilnya konsisten di Liga Champions, ya kan? Berjumpa lagi dalam podcast Bincang Bola persembahan dari Jawa Post Media, dan di edisi kali ini sangat istimewa karena kita akan membincangkan terkait final Liga Champions antara Paris Saint-Germain melawan Arsenal yang akan digelar di Puskás Arena di Budapest, Hungaria pada Sabtu 30 Mei 2026. Dan di studio kami telah digeruduk fans dari Arsenal dan juga PSG. Ada Mas Aryo dari PSG dan juga Mas Rizky dari Arsenal. Tepuk tangan untuk Mas Aryo dan Mas Rizky. Ini adalah edisi yang spesial ya, karena kita akan membincangkan terkait final Liga Champions antara Arsenal dan PSG, di mana PSG ya bertindak sebagai tuan rumah ya, meski mainnya di netral tentunya ya, karena ini adalah final. Nah, ini adalah final yang ketiga bagi PSG dan final kedua bagi Arsenal. PSG tentu akan berusaha ya, karena ingin back-to-back juara setelah musim lalu juara. Tentu ingin menyamai rekor yang sudah ditorehkan AC Milan dan juga Madrid ya di era Liga Champions. Sementara Arsenal nih, tentu belum pernah meraih si kuping besar ini. Tentu keinginan untuk mencapai trofi itu cukup besar. Nah, gimana nih PSG tentunya sebagai fans yang mungkin dahsyat juga ya Mas Aryo, peluang nanti seperti apa nanti di final? Pastinya peluang kita, saya sebagai fans PSG optimis peluang besar, karena bila dari pemain sama pelatih pengalamannya, jam terbangnya lebih dari Arsenal. Kita di final, Luis Enrique kita percaya pasti bisa bawa untuk back to back Liga Champions. Luis Enrique karena selain di PSG kemarin juara, juga pernah juara di Barcelona. Artinya pengalaman pelatih ini cukup mendukung ya. Iya. Nah, sementara bagi Arsenal nih Mas Riki seperti apa? Karena ya Arteta ini sebenarnya sih kemarin udah semangatnya luar biasa menggapai trofi setelah 22 tahun 22 tahun. Trofi Premier League akhirnya bisa kembali ke London, ke Arsenal. Dan keinginan untuk menggapai si kuping besar ini tentu cukup tinggi ya motivasinya ya. Pastinya. Karena belum pernah juara. Sementara kita tahu lah klub London lain udah pernah juara ya. Betul. Seperti apa Mas Rizky terkait dengan peluangnya seperti apa bagi lawannya? Dia adalah yang nggak bisa diremehkan ya, PSG. Ya, kalau melihat dari pengamatan dari orang-orang, dari pecinta-pecinta bola, sepertinya Arsenal ditempatkan sebagai underdog pada situasi ini. Tapi sebetulnya kami malah menyukai hal tersebut karena malah seneng ya. Ini bisa menjadi pembuktian jika kita bisa melawan dan ternyata membalikkan keadaan. Itu akan menjadi sangat luar biasa tentunya. Tapi jangan lupa juga Arsenal ini baru kebobolan 6 di Liga Champions, walaupun nanti kita melawan tim yang paling banyak membolkan di Liga Champions. Jadi ini akan benar-benar menjadi ujian akhir sekuat apa sebenarnya tembok London ini. Underdog nih patut digarisbawahi nih sebagai fans Arsenal, timnya merasa di final nanti melawan PSG sebagai underdog. Biasanya underdog ini cukup berbahaya loh. Iya kan? Betul. Tim yang secara peluang mungkin aku nggak diunggulkan, tapi mereka nothing tulus, bermain lebih lepas. PSG menanggapinya seperti ini, Mas Rizky, Mas Aryo, seperti apa ini? Ya, jujur memang kita ada pressure lah untuk mau menyandang gelar juara back to back ya. Dan saya rasa PSG ini pasti juga akan membuktikan kita juga punya pressure lah. Untuk match nanti di final. Nah, pressure-nya ini tentu kan sebenarnya lebih banyak kepada PSG kalau memang POV saya tidak salah, karena memang mereka juara bertahap. Iya. Kemudian Arsenal nothing tulus, underdog. Nah, untuk mengatasi
pressure yang ada di kubu PSG ini seperti apa? Karena kan sekuat dari PSG ya, saya rasa semua orang udah tahu lah. Di sana ada pemegang Ballon d'Or ya, si Ousmane Dembele. Tentu dia ini bisa mengatasi situasi yang seperti itu. Kalau saya rasa untuk pressure-nya, saya rasa di Arsenal pun ada. Ada juga ya. Tekanannya pasti di Arsenal. Iya. Karena mereka pun ngotot pasti untuk dapat gelar juara pertama mereka kan dalam sejarah. Jadi saya rasa pressure-nya ini pasti ada di Arsenal. Dua-duanya pasti ada pasti ya? Ada. Oke. Tinggal bagaimana masing-masing pelatih itu mengatasi pressure ini kan. Terutama di PSG maupun di Arsenal. Nah, menariknya gini. Arsenal ini kan sebenarnya lawan PSG sebenarnya sudah dua timnya lah. Arsenal sama PSG sebenarnya bukan tim yang baru bertemu kan. Karena sudah kenal 2024-2005 pernah bertemu 3 kali. Itu di Liga Champions juga. Dan artinya mereka sebenarnya sudah paham dengan gaya masing-masing. Dan pelatihnya kayak masih sama juga kan? Sama, materi pemain pun sama. Materi pemain hampir semua sama. Si Arteta di Arsenal, kemudian Luis Enrique di PSG. Nah, kira-kira nih, dari PSG nih, pemain yang mungkin akan diandalkan. Kemudian pemain yang diwaspadai dari Arsenal siapa nih? Yang pertama pemain yang diandalkan ya. Pemain yang diandalkan pasti ada Ousmane Dembele dan Kvaratskhelia, the next Ballon d'Or lah. The next Ballon d'Or ya. Kvaratskhelia. Masih PSG juga. Terus untuk pemain yang patut diwaspadai nih. Nah, ini yang saya takutkan dari Arsenal itu ada Saliba mungkin. Back ya? Iya, back. Ya. Karena mereka kan lebih andalkan corner kick, bola-bola mati. Itu yang patut diwaspadai oleh PSG. Oke, jadi PSG dari Mas Aryo ini dari PSG lebih punya kecenderungan bahwa harus hati-hati dengan situasi ketika ada situasi corner ya? Iya. Bola-bola mati ya, seperti itu. Karena Saliba ini mungkin secara heading juga cukup bagus ya. Selain Saliba nih, karena kan di Arsenal ini cukup bagus nih pemain-pemain di depan terutama. Nah, itu juga yang patut diwaspadai counter attack-nya dari Arsenal kayak Saka, Martinelli. Nah, itu yang kita patut waspadai juga. Karena transisi PSG kalau lagi nyerang itu untuk bertahan agak delay juga akhir-akhir ini di Liga sering kelihatannya, tapi di Liga Champions kurang. Tapi di Liga nah itu sering kelihatan tuh terlambat turun untuk menghandle counter attack dari lawan. Nah itu yang patut diwaspadai dari Arsenal. Sementara Arsenal memiliki pemain-pemain yang memiliki kecepatan ya. Iya, kecepatan. Oke, nah dari Arsenal nih, Mas Rizky, seperti apa pemain yang diwaspadai oleh Arsenal nantinya oleh Arteta? Sebenarnya tiga di depan kita waspadai ya. Oke. Dembele, Doué, sama Kvaratskhelia. Oke. Tapi sebenarnya yang lebih saya pengen hentikan itu sebenarnya dari Vitinha. Vitinha ya? Ya, Vitinha itu tengah. Sebagai jenderal di tengah, dia memang benar-benar sangat istilahnya itu banyak inisiatifnya dengan bola. Oke. Jadi dia sangat proaktif untuk menjemput bola, tiba-tiba dia berada pokoknya di mana PSG butuh support, di situ ada Vitinha. Itu yang kita harus waspadai. Oke. Karena memang ini akan jadi sangat tricky untuk ngejaganya, karena mereka biasa bertukar posisi, misalnya bisa dengan fullbacknya lah, bisa dengan pemain tengah sebelahnya. Jadi ini secara taktik memang harus diwaspadai karena dia adalah otaknya menurutku. Untuk yang di tengah Vitinha ya dari PSG betul harus dijaga ketat ya. Kira-kira siapa nih pemain yang harus bisa menjaga Vitinha? Declan Rice tentunya. Declan Rice ya. Itu langsung di tengah ya. Iya. Oh iya. Nah kalau yang di depan nih kan PSG ini ada pemain yang agak sulit namanya itu. Kvaratskhelia. Iya, kemudian ada di seri 2 kan. Iya. Ada lagi Barcola. Betul. Kemudian di tengah juga masih ada Joao Neves. Banyak sih ini. Terutama yang di depan siapa ini? Yang mungkin harus ini loh pemain yang oleh Arteta menginstruksikan pemainnya untuk menjaga betul pemain ini. Saya rasa sih Kvaratskhelia ya, karena yang pertama Kvaratskhelia itu pemain yang efektif. Dan dia juga work rate-nya bagus. Jadi bukan seperti sayap-sayap yang cuman mau stay di depan tapi nggak mau bekerja sama untuk tim. Itu justru yang kami sangat waspadai betul. Karena di
waktu di musim sebelumnya beda lah ketika kami lawan Madrid dan ketika kami lawan PSG. Ketika kami lawan Madrid memang kami ketemu Vinicius dan Mbappe yang secara work rate itu nggak serajin Kvaratskhelia, Dembele dan lain-lain. Itu yang kami waspadai. Jadi Kvaratskhelia itu pertama, dan yang kedua sampai saat ini bek kanan utama kami yaitu Jurgen Timber masih belum ada kabar nih kapan dia akan main. Oh, dilakukan ya? Iya, karena dia belum latihan. Kemarin juga waktu Crystal Palace kami nunggu ada dua pemain yang masih cedera yaitu Timber sama Merino. Mikel Merino udah balik, udah kemarin juga udah main, tapi Jurgen Timber masih belum latihan. Mudah-mudahan ini masih bisa dikejar untuk nanti tampil di final karena dari wawancara dengan Mikel Arteta pengen dikejar, tapi kan ya itu mah tergantung kondisi ya. Bahasa pelatih aja lah gitu. Iya. Padahal di internal mah ya mereka aja yang tahu gitu. Ya mungkin berita ini juga diulur-ulur aja terus biar dari pihak lain juga mikir gimana siap main gak ya Iya, gitu. kayak pesaing gitu lah biasa itu. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Mas Rizky nih, 11 starting 11 siapa yang layak nanti di final yang dari Arsenal ya. Arsenal? Kiper David Raya tentu, Saliba Gabriel, bek kirinya Calfiori. Nah, bek kanan ini kemungkinan akan Christian Mosquera. Jikalau Timber tidak, karena Timber dan White cedera kan. Jikalau Timber belum balik itu Mosquera. Lini tengah kemungkinan Declan Rice, kemudian Martin Odegaard. Nah, yang satu lagi nih, ini menarik nih karena antara Martin Zubimendi dan Miles Lewis Kelly ini nggak ketebak siapa yang akan main. Karena akhir-akhir ini Miles Lewis Kelly dia mencuat di 5 pertandingan terakhir Premier League. Oke. Tapi biasanya Arteta akan memilih pemain yang sedang dalam form yang lebih baik. Jadi kemungkinan Lewis Kelly akan start. Untuk 3 di depan, Saka, Trossard, dan Victor Gyökeres. Victor Gyökeres tetap menjadi goal getter ya. Sementara didampingi oleh Bukayo Saka dan Trossard. Ya. Dan nanti tapi saya juga agak gambling nih karena bisa Gyökeres, bisa Havertz. Oke. Tapi jangan lupa satu lagi, Martinelli ini akan saya rasa kalau masuk menjadi pemain pengganti seperti yang tadi Mas Aryo bilang itu akan sangat berbahaya karena mungkin dia akan masuk ketika pertandingan sudah mulai makin intens, kaki-kaki udah mulai lelah gitu kan. Betul ya. Di situlah Martinelli mungkin bisa memberikan ya impact-nya lah karena Martinelli di Champions League tuh beda dengan yang di Liga. Di Champions League tuh Martinelli pernah mencetak 5 gol berturut-turut dan ya rata-rata gitu ya dia lari kencang dan shooting bola. Finishingnya luar biasa. Oke, Mas Rizky, catatannya 3 pemain dari Arsenal nih. Trossard, Gyökeres dan juga Saka. Bukayo Saka. Ya. Ini menjadi tridente cukup mematikan tentunya. Iya. Kalau dari PSG, starting 11 nanti kira-kira siapa? Dari kiper udah pasti ya, Matej Sofonov. Oke. Udah pasti. 2 back di tengah itu pasti Makinya sama Paco. Itu udah paten. Back kanan, nah ini untuk Hakimi ini masih ditangguhkan juga. Bisa main atau enggak. Wah, sama kayak Arsenal. Back kanan utama padahal ya. Back kanan. Tapi bisa diganti dengan Zaire Emery. Di posisi itu, iya. Di back kiri ada Nuno Mendes. 3 di tengah itu ada Fabian Ruiz, Joao Neves dan juga Vitinha. Dan 3 di depan Dembele, Kvaratskhelia dan juga Desiree Doué. Squad mewah semua nih sebenarnya. Iya. Apa ya ini final yang ya kalau dibilang final ideal saya rasa ya. Anda sepakat semua, Mas Rizky dan Mas Aryo. Sepakat sih kalau Final ideal ya. Ya sepakat. Iya, kalau mungkin ya ketika kompetisi Liga Champions bergulir, belum banyak yang menduga bahwa 2 tim ini yang akan melaju ke final karena masih ada banyak tim lain termasuk Madrid dan Barcelona. Tapi faktanya mereka tampilnya konsisten di Liga Champions, ya kan? Dan musim sebelumnya juga mereka jauh kan, dua tim ini jauh. Betul, dan dua-duanya juga udah juara Liga. Iya. Iya kan? Iya. Ya memang ini pantas lah mereka di final. Nah, kalau dari sejarah pertemuan ya, kalau dari sejarah pertemuan memang di musim lalu kan 3 kali bertemu, Arsenal itu menang sekali ya. Menang sekali, kemudian kalah 2 kali di semifinal.
Ya, kemudian di 2016 saya mencatat 2016-2017 juga bertemu 2 kali dan dua-duanya seri. Ini kayaknya di fase grup ini ya. Kemudian di Piala Winners, nah ini mereka bertemu di partai final kayaknya nih. Yang tahun berapa? 93-94, bener ya? Final atau enggak? Final lawan Parma. Oh yang mana? Oh berarti ini di pesisian ya? Atau di fase knockout ya? Iya. Waktu itu 2 kali ketemu dan Arsenal yang lolos ke babak selanjutnya karena sekali seri dan sekali kalah. Yes. Nah ini sebenarnya ini saling mengalahkan nih, tapi itu masa lalu kan. Tapi sekarang mungkin berbeda. Tapi ini bertanding di tempat netral, tentunya kan atmosfernya cukup berbeda. Nah ini main di Hungaria atau Budapest. Di Budapest ya tepatnya di kotanya. Kalau dari sisi psikologis nih, ya, yang diuntungkan mana ini? Arsenal atau PSG? Saya rasa sama aja ya. Sama aja ya? Saya rasa sama aja. Karena seperti yang tadi disebutkan ini tempatan netral dan final Champions League, kedua tim sama-sama juara liga, sama-sama lapar untuk yang selanjutnya, sama-sama punya ambisi. Jadi ya memang menurut saya membedakan ya bagaimana nanti kedua pelatih mempersiapkan timnya aja sih. Oke. Saya rasa sih secara atmosfer cukup imbang lah gitu. Soalnya mainnya di Paris. Iya, itu juga di London. Kalau di Mas Aryo gimana? Kalau saya rasa sama aja, nggak ada ya 50-50 lah. Karena di tempatnya tempat netral. Tapi mungkin yang akan membedakannya itu mentalitas pelatihnya dan pengalaman yang berbicara nanti. Lebihnya di mentalitas pelatih. Iya. Masih gimana? Mentalitas pelatih nih disinggung nih. Memang Arteta ya di Eropa memang belum terbukti ya. Tapi setidaknya dia sudah menghapus dahaga gelar Premier League nih ya. Tapi Arteta itu setelah dia kembali ke Liga Champions di 2023 baru pertama masuk udah langsung quarter final. Padahal sebelumnya Arsenal itu selalu rontok di 16 besar waktu zaman Wenger. Pokoknya setelah final itu rontok lah gitu. Dan Arteta membawa Arsenal 2 kali semifinal berturut-turut, yang mana sebenarnya Arsenal itu baru pertama kali masuk semifinal itu tahun 2006 waktu final di Paris. Iya. Yang ya itulah. Dan yang keduanya kalau nggak salah di 2009 kalau nggak salah itu kalahnya sama MU. Jadi kalau dirunut secara historisnya Arsenal, Arteta ini adalah pelatih terbaik untuk urusan Liga Champions karena dia membawa semifinal back to back dan satunya di final. Jadi secara mentalitas mungkin bukan pengalaman di Eropa karena masih terhitung baru dibandingkan Enrique. Namun jika dia ingin benar-benar punya legacy di Arsenal, ya ini saatnya. Karena once Arteta menjadi juara, ya dia akan menjadi pelatih nomor 1 di Arsenal karena sebelumnya nggak ada yang bawa juara kan. Betul. Jadi dia juga dia harus punya ambisi pribadi itu juga selain memang untuk mengantarkan timnya ya gitu. Jadi supaya lebih semangat aja gitu. Iya. Karena balik lagi kita ya underdog tuh ya yang kita punya semangat juang lah gitu. Iya. Dan underdog ini yang memang biasanya memang agak sulit ditebak juga sih ya. Dan menariknya ini kan sama-sama dari Spanyol pelatihnya. Betul. Luis Enrique, kemudian Mikel Arteta. Nah, apakah mereka ini menularkan gaya permainan yang sama ke timnya masing-masing? Dari Mas Aryo. Kalau untuk Luis Enrique, saya rasa tidak ada perubahan dari gaya mainnya. Dia mau ketemu tim yang low block atau apapun, dia tetap pakai taktik yang sama, formasi yang sama. Jadi saya rasa untuk Luis Enrique nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Iya. Tetap gaya Spanyol menyerang, ya lebih banyak mainin umpan-umpan pendek gitu. Iya. Kayaknya mirip dengan Arsenal sih. Sama, tapi mungkin bedanya Arteta itu dia lebih pragmatis. Pragmatis itu dalam artian gini. Kita kalau tarik mundur ke zamannya Mourinho kan dia waktu di Inter lawan Barcelona dia bertahan pakai bis gitu kan. Iya. Sebenarnya tujuannya kan supaya lawan tidak bisa memasukkan bola ke gawang kita. Sebenarnya Arteta itu juga
pengennya kayak gitu. Jadi tujuannya selama semusim di Premier League dan Champions League kenapa bisa kebobolan tersedikit adalah karena memang timnya itu di setup supaya tidak bisa semudah itu ditembus lawan. Tapi dia cara melindungi gawang itu dengan menguasai bola sebanyak mungkin. Oke. Jadi kalau bola dipegang di kami, ya otomatis lawan tidak bisa nyerang gitu. Makanya Arteta itu, jadi mungkin secara prinsip bawaan dari La Masia juga ya, dari Spanyol juga ya, Betul, yang ya. memang main umpan pendek, tapi ada sentuhan Britanianya lah ya. Arteta kan berguru juga ke David Moyes kan, Iya. gitu. Nah itu yang saya soroti. Lalu kemudian mereka tuh juga fokus menyerang untuk membangun serangan dari sayap, terutama dari Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Nah itu tuh jadi supaya kalau misalnya bola kerebut, si pemain kita bisa dari sini ngumpul gitu ke tengah, nggak terlalu gampang diserang via transisi. Oke. Makanya karena sering menyerang lewat sayap, makanya kemungkinan untuk dapat set piece itu jadi besar. Karena menyerang lewat sayap, kemungkinan dapat set piece-nya dilatih supaya mematikan. Jadi saya rasa tuh semua by design. Dan kemungkinan final Liga Champions juga nggak akan jauh berbeda dari situ konsepnya. Oke. Karena secara skema permainan hampir sama, 4-3-3 kan? 4-3-3. Sama 4-3-3, punya penyerang sayap juga, Iya. yang punya kecepatan, goal getter juga ada. Ini tinggal nanti gimana nih meramu Betul. apa ya strategi masing-masing kelemahannya untuk dicari. Nah, ini agak tricky nih, Mas Aryo. Iya. Dari sebagai fans PSG, melihat Arsenal kelemahannya di mana nih? Nanti di final nanti, kira-kira yang akan, nih aku sebagai pelatih harus di posisi itu yang harus diteter misalnya. Titik lemahnya itu ada di back sayap mereka sih. Oke. Khususnya Ben White ya. Kalau dimainkan, Kalau dimainkan. ya. Jadi itu titik lemahnya mereka, itu yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang sayap kita kayak Dembele, Kvaratskhelia, Doué yang sering rotasi. Nah itu titik lemah yang bisa mungkin akan terjadi gol, mungkin masuknya lewat situ nanti. Oke, ini kan tadi back kanannya kan masih 50-50 juga ya siapa yang dimainkan. Timber belum kabarnya memang masih mengalami ini. Kemudian ya kalau Ben White sebenarnya kan kondisinya juga meragukan juga ya. Ya, Bernard cedera juga dia. Oh Iya. cedera. Nah ini ya dilihat juga nih back kanannya hati-hati. Iya. Nah kalau dari Mas Rizky untuk PSG sendiri seperti apa nanti sisi lemah yang mungkin akan menjadi salah satu sisi yang akan dicecar gitu. Mungkin ketika kita bisa ngerebut bola lewat pressing tinggi, terutama Declan Rice itu kalau pressing nggak main-main. Jadi kan tadi saya sempat singgung bahwasanya lini tengah PSG itu cair gitu. Cuman mungkin si cairnya tersebut bisa kita manfaatkan ketika kita bisa merebut bola ketika mereka sedang tidak dalam posisi aslinya gitu. Oke. Jadi ketika mereka baru adjust lagi ke posisinya, tiba-tiba kita sudah di depan. Karena itu yang waktu itu kami lihat waktu di semifinal leg 1 leg 2 lawan PSG, ada beberapa kali kami berhasil menembus ke pertahanan, cuman waktu itu kita dimentahkan oleh Donnarumma. Oh iya. Iya. Waktu di musim lalu ya gitu. Iya. Cuman hopefully di musim ini bisa tetap dengan konsep yang sama. Dan kemudian satu lagi, semoga ini kan tadi sempat disinggung ya, senjata pamungkas kami adalah set piece. Kemarin baru golin lagi lewat corner. Jadi ya semoga berlanjut gitu karena karena ketika set piece itu udah nggak mikirin tuh posisi cair atau apa, semua sama di depan gawang. Iya, menarik nih dari Mas Rizky tadi bagaimana bisa mengeksploitasi set piece terutama menjadi andalan. Betul. Di tengah sayap. Sementara dari Mas Aryo akan lebih banyak menekan di posisi kanannya dari Arsenal. Ya. Nah, ini yang mungkin nanti kita lihat nih di pertandingan nanti seperti apa. Nah, yang tentunya ini agak menarik juga terkait posisi yang mungkin akan sangat penting nih. Striker. Masing-masing pasti kan punya goal getter sendiri-sendiri kan. Ya. Apakah nanti striker ini yang bisa memukul gawang masing-masing? Atau justru pemain lain nih, misalnya
dari Arsenal Gyökeres. Nah, kemudian dari PSG Dembele. Iya. Apakah itu yang bisa akan bobol atau pemain lain? Seperti apa? Dari Mas Rizky dulu. Tricky sih karena ya Gyökeres ada kemungkinan untuk ngegolin. Tapi kemungkinan kalau memang ada gol dari yang membuka katakanlah skor 0-0 dan Arsenal mau pecah kebuntuan, kemungkinan itu akan datang dari Bukayo Saka. Oke. Karena dia yang kemungkinan akan paling banyak pegang bola, diberikan kebebasan, diberikan kunci untuk mengatur ritme serangannya Arsenal. Jadi kalaupun ada apa-apa, kemungkinan besar akan datang dari dia gitu. Mungkin dia golin sendiri, mungkin dia assist ke Gyökeres, bisa apa aja, tapi awalnya kemungkinan akan dari dia. Kalau Mas Rizky, ya punya feeling nggak? Nanti siapa yang akan mencetak gol ke gawang PSG? Bukayo Saka. Bukayo Saka. Catat nih Mas Aryo. Bukayo Saka. Saya ke Mas Aryo. Kira-kira striker Ousmane Dembele seperti apa nanti? Nah, dan nanti siapa yang akan bisa mencetak gol? Apakah Dembele atau pemain lain? Kalau dari saya sih lebih ke Kvaratskhelia-nya dengan kelincahannya dan juga pastinya ya, karena kita lihat back sayap dari back kanan dan kiri Arsenal itu lamban lah bisa dibilang. Jadi itulah bisa yang membuat Kvaratskhelia sama Dembele mungkin bisa masuk lewat situ. Dan mengenai kemungkinan yang akan cetak gol, ya Kvaratskhelia kalau menurut saya. Kvaratskhelia, Messi, Bukayo Saka, ya, kita nantikan. Iya. Nah, sekarang terkait dengan pemain nih. Ya. Ini kan dua klub ini kan memiliki pemain-pemain yang berkualitas tinggi. Tentunya kan masing-masing fans sebagai fan kan punya POV sendiri kan. Nah, kira-kira dari Bung Rizky, Mas Rizky nih, pemain PSG siapa yang bisa, maksudnya siapa yang layak untuk bermain di Arsenal? Layak sih semua. Layak semua ya. Tapi layak sih semua. Kalau ada yang mau pindah ya monggo kita tampung gitu. Ya kami kan lagi cari sayap kiri, ya sayap kirinya kan Kvaratskhelia. Waduh. Iya, cuman aku ngomong kayak gini di depan fans PSG kan nanti dikira halu gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan namanya berandai-andai. Iya. Tentunya ini yang diinginkan fans ya. Kalau sekalian bisa masuk ke Arsenal. Iya. Ada pemain lain. Kvaratskhelia, Nuno Mendes, bek kiri ya. Ya. Waduh. Awas loh ini mau dibajak nih. Sekarang nih yang kira-kira mau dibajak dari Arsenal siapa? Gyökeres sih. Karena PSG itu butuh seorang striker yang betul-betul tajam. Karena yang kita punya sekarang Gonzalo Ramos. Nah, itu jarang banget dimainkan oleh Luis Enrique, mungkin karena nggak masuk skemanya juga. Tapi ya kita membutuhkan striker kayak Gyökeres. Gyökeres nanti kira-kira kalau diduetkan dengan dua sayap, Kvaratskhelia sama Dembele itu cocok nggak kira-kira? Cocok sih. Cocok ya. Hati nih mau dibajak juga nih Gyökeres. Tapi kalau Gyökeres lepas, ya berapa dulu? Tapi bercanda ya. Tapi ini Gyökeres itu menarik ya karena Gyökeres itu di awal-awal memang belum padu sama Arsenal. Karena dia beradaptasi dengan sistem baru di Arsenal yang mungkin lebih complicated daripada di Sporting. Kemudian juga butuh ya take away lah buat terbiasa bekerjasama dengan Bukayo Saka gitu. Kan kalau di kalangan fans terkenal ada selentingan bahwa Bukayo Saka itu tidak mau ngumpan ke Gyökeres gitu. Walaupun itu sebenarnya terlalu berlebihan juga ya karena ya itu sesimpel mereka belum punya chemistry aja. Baru akhir-akhir ini punya chemistry di 5 pertandingan terakhir lah di Premier League. Jadi ya itu kalau Gyökeres itu memang sangat unik. Tapi sekalinya dia dapat bola dan dia shootnya tuh shootingnya tuh saya apresiasi sama Gyökeres nih. Setiap kali dapat bola, shootingnya terarah.
banyak kiper yang sering terkecoh sih. Iya, syutingnya tuh nggak banyak, tapi sekalinya dia lakukan Iya. berbahaya. Kalau misalnya nih memang benar-benar mau dibeli nih, ini kan keinginan fans ya. Iya. Ya siapa tahu kan. Iya. Apakah dari fans dari Arsenal mau nih Gyökeres dilepas gitu? Aduh, lagi sayang-sayang lagi sama Gyökeres. Harusnya minggu depan dilepas ya. Tapi kalau misalnya dari Arsenal kemudian mau mencoba untuk membajak Nuno Mendes dan Kvaratskhelia ya, seperti apa? Apakah mau dilepas atau ya, ditahan? sayang juga sama itu kemarin juga ya. Waduh, repot ini juga ya tuh. Ini tergantung nanti manajemen klub. Sebelumnya kan suara fans dari Arsenal maupun dari PSG kan. Memang banyak sih sebenarnya pemain-pemain yang layak untuk main di dua klub ini. Karena memang dua-duanya dihuni pemain yang berkualitas. Nah, kembali lagi kita ke final. Yes. Ini Inggris sama Prancis kan ya? Yes. Inggris sama Prancis, dan memang ini jarang bertemu ya kayaknya. Klub Inggris sama klub Prancis itu di final ya. Karena ya kita tahu klub Prancis itu memang jarang yang tampil di final ya. Terakhir siapa ya sebelum PSG? Monaco. Terakhir itu di final Monaco lawan Porto. Oh iya, udah lama banget. Dari 2003-2004. Sebelumnya kan Marseille pernah juara. Juara pertama kali di era Liga Champions. Setelah itu memang kemudian PSG juga tahun 2020 kalah sama Bayern kan, ya. Kemudian akhirnya PSG lagi sekarang. Kalau Inggris ya kita sudah sering lah kalau Inggris ya. Inggris ya Arsenal, kemudian Arsenal cuma 2 kali, kemudian MU beberapa kali, Chelsea juga beberapa kali, Liverpool. Nah, ini menarik karena kiblat sepak bola Eropa mungkin di tahun ini ya, terutama di musim ini mungkin udah bergeser nih dari Spanyol, Italia. Tanggapan dari Mas Rizky sebagai fans Arsenal, terutama pasti kan suka dengan sepak bola Inggris tentunya sebagai fans Arsenal. Betul. Seperti apa? Kiblatnya udah bergeser gitu ya. Ya. Mungkin ini kiblatnya bukan Prancis ya, tapi kiblatnya PSG kali ya. karena apa ya? Kalau kita nonton konferensi pers dari pelatih-pelatih Liga Inggris tuh nggak jarang yang mereferensikan PSG sebagai tim yang baik gitu. Arne Slot yang paling sering ngomongin PSG begini, PSG begitu. Arteta juga pernah, tapi ya sedikit-sedikit lah. Tapi memang PSG dan terutama Luis Enrique adalah salah satu referensi dari pelatih-pelatih banyak di dunia, termasuk Liga Inggris. Mungkin gitu ya, jawabannya kiblatnya mungkin bukan sepak bola Prancis, tapi si PSG-nya itu sendiri. PSG sendiri karena memang diperkuat banyak pemain yang dari luar Prancis juga ya. Betul. Sepakat nggak? itu saya sepakat kalau Sepakat ya. Karena memang ya PSG memang berbeda ya. Beda dari klub-klub di Liga Prancis, semuanya beda. Iya. Tapi kalau untuk POV-nya ke Arsenal, apakah memang ini kiblatnya memang sepak bola Inggris atau seperti apa? Untuk musim ini ya. Kalau untuk musim ini saya Arsenal sih kiblatnya. Arsenal juga ya. Iya, benar. Permainannya mungkin hampir mirip juga dengan PSG sebenarnya ya. Iya. Tapi memang sudah dipadu dengan mix dengan kayak Inggris yang cepat juga, yang keras juga. Betul. Nah ini menarik nih. Memang ya kita nggak bisa menafikan juga Italia, Spanyol. Mungkin lagi kecelakaan lah musim ini ya. Baik nggak ada wakil juga untuk di kompetisi ini yang mau final kan, Arsenal dan juga PSG. Nah, di segmen terakhir nih, sebelum kita akhiri perbincangan terkait final nih, ada hal yang menarik nih dari PSG sendiri dulu, dari Mas Aryo. Ini aku tanya terkait skor ya. Ya nggak apa-apa, ini mau skor berapapun terserah. Final nanti berapa skornya? Siapa yang cetak gol? Siapa aja? Kalau prediksi skor bagi saya, untuk saya 4-0 sih. 4-0, luar biasa. Jangan takut siapa ini. Dembele hat-trick, 3 gol Dembele, terus 1 golnya lagi mungkin Vitinha. Vitinha. Menarik nih. Ya. Gimana Mas Rizky menanggapinya? Gimana ya? Kayaknya menargetkan 4-0 untuk tim yang baru kebobolan 6 sepanjang Liga Champions itu agak tinggi ya targetnya, tapi yang apa-apa, namanya juga target, namanya juga harapan.
Tapi kalau saya sendiri, saya sih gini, saya pengennya 1-0 sudah cukup. 1-0 itu udah cukup banget. Yang golin Bukayo Saka yang tadi saya bilang. Kenapa 1-0? Karena kami memastikan gelar juara Liga Inggris di pekan 37 lawan Burnley, itu skor 1-0 lewat corner. Itu tuh jadi sangat ikonik, dan harapannya hal yang sama terjadi juga di final Liga Champions nanti. 4-0, 1-0. Menarik ini. Nanti kita nantikan aja ya di final nanti di Budapest. Nah, ini saya ingin tanya terkait dengan Mas Syahril sebagai fans PSG, Mas Riki sebagai fans Arsenal. Trofi Liga Champions musim ini akan seperti apa? Maksudnya seberapa besar kepentingannya di final nanti untuk bisa trofi Liga Champions? Untuk apa sih? Kemudian apakah untuk prestis atau ya untuk menggenapi gelar aja seperti itu? Kalau untuk PSG sendiri, ya kita trofi Liga Champions kali ini memang sangat penting buat kita untuk mengunci gelar back to back-nya kita itu. Karena nggak banyak juga kan klub yang. Betul. Nah, kalau saya sebatas itu aja sih. Ingin menciptakan klub setelah Milan dan juga Madrid ya bisa back to back. Karena memang hal yang langka bisa back to back juara Liga Champions di era, terutama di era Liga Champions ya, setelah 92-93. Back to back ini menjadi salah satu POV-nya. Ingin bisa seperti Milan dan juga Madrid. Kalau dari Arsenal nih, Mas Rizky, seberapa penting trofi Liga Champions nanti di musim ini? Karena ya memang kita tahu ketika sudah menghapus gelar Premier League, sepertinya mereka sudah euforianya sudah inilah. Gitu. Nah, seperti apa ini sebagai fans dari Arsenal? Jadi ada dua sisi. Yang pertama dari sisi pemain dan pelatih, mereka baru dapat Premier League kemarin banget, dan saya percaya mereka punya mindset yang baik untuk nggak terlena dan tetap hungry, tetap lapar mengejar gelar yang selanjutnya, yaitu Champions League. Tapi kalau buat saya pribadi, UCL ini benar-benar gimana ya? Karena belum pernah. Mungkin kalau nanti kita dapat itu sesuatu yang akan sangat mengubah hidup kami sebagai fans sih. Hidup kami berubah lah gitu. Dan sedikit cerita, teman-teman atau misalnya orang kenalan yang tahu saya fans Arsenal tuh nanya kadang-kadang, kamu kalau pengen satu piala, kamu mau IPL atau UCL? Aku jawabnya UCL. Kenapa? Sebenarnya IPL tuh penting banget karena udah lama nggak juara, dan teman-teman fans Arsenal tuh juga lebih baik yang memilih IPL. Tapi pandangan saya kalau IPL itu eventually kita akan dapat, walaupun 3 tahun runner up lumayan galau ya, ini eventualnya kapan gitu, ternyata tahun ini. Tapi kalau Liga Champions itu adalah sesuatu yang lebih seperti harapan gitu. Kalau misalnya IPL itu adalah jadi kami punya trust untuk ini akan dapat suatu saat. Tapi kalau Liga Champions, sejujurnya nggak banyak fans Arsenal yang mikir kita akan juara Liga Champions. Jadi ketika kami bisa pecah telur melakukan yang pertama, itu akan benar-benar mengubah sih pandangan kita sebagai fans terhadap klub itu sendiri gitu. Jadi ini adalah hope lah gitu, hope yang benar-benar besar banget dari kami gitu. Aja sih. Menarik, sama-sama penting nih dari PSG dan juga dari Arsenal, terutama dari fansnya ya. Yang pasti kan sebenarnya sih masing-masing fans sudah senang dulu kan, karena udah juara domestik ya. Kalau kita sih biasa aja karena udah setiap tahun gitu juaranya itu. Setiap tahun juara di domestik ya. Itu tadi perbedaannya Liga Prancis ya, karena sebenarnya kalau bisa kami juga pengen main di Liga Prancis karena rotasi pemainnya enak banget. Kami baru bisa rotasi tuh kemarin pas sudah pasti juara. Biasanya tuh pemain inti harus main terus. Declan Rice kecapean, Zubimendi kecapean, Saka cedera, Odegaard cedera. Mungkin kalau di Liga Prancis rotasinya tuh bisa lebih berjalan. Rotasinya lebih aman ya. Tapi boleh nggak Arsenal main di Liga Prancis? Pertanyaan besar nih. Nanti kita coba telepon inilah pihak bisa LFP ya, nanti di lobby lah. Di lobby ya. Liga ini sudah menang, mau menang liga lain. Iya, itu semacam jok aja nih. Menarik, tapi
Ini terkait dengan final ini memang pasti POV-nya masing-masing ya. Iya. Dan bagaimanapun itu juga punya keinginan besar dari fans dari Mas Rizky mewakili dari fans PSG, Arsenal maksudnya, Iya. kemudian Mas Aryo mewakili dari fans PSG, tentunya punya harapan masing-masing juga. Terima kasih loh, ini sangat luar biasa obrolan kita. Salaman dulu dong. 4-0, 1-0. Kita nantikan aja nanti di final antara PSG melawan Arsenal di Puskás Arena di Hungaria ya, di Budapest pada Sabtu tanggal 30 Juni 2026. Dan terima kasih waktunya Mas Aryo. Sama-sama. Salam untuk fans PSG. Siap. Mas Rizky juga salam untuk fans Arsenal. Ya. Semoga meskipun nanti ketemu di final, ya apapun itu persaingan tetap di lapangan. Yes. 90 menit. 90 menit. Selebihnya adalah tetap menjalin pertemanan yang luar biasa ya antara komunitas-komunitas dari masing-masing klub. Tetap sepak bola adalah menjadi pemersatu bagi kita semua kan. Yes. Iya, Terima kasih ya Iya, sama. Mas Aryo dan Mas Rizky. Dan demikianlah akhir dari perbincangan kita terkait final Liga Champions antara PSG melawan Arsenal, dan ini edisi yang luar biasa karena kita bisa ngobrol dengan fans dari perwakilan fans dari PSG dan juga Arsenal. Mas Rizky mewakili fans Arsenal dan Mas Aryo mewakili dari fans PSG. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Bola edisi berikutnya dan salam sepak bola.